masa penantian seorang perempuan untuk boleh menikah lagi karena diceraikan oleh suami atau ditinggal mati oleh suami. Jadi perempuan itu kan butuh orang yang menafkahi. Kalau dia diceraikan oleh suami, maka otomatis suami nanti kan tidak akan menafkahi lagi. Maka dia butuh orang yang menafkahi lagi. Lah, masa iddah itu perpindahan dari suami yang pertama untuk menikah lagi dengan suami yang kedua. Namanya apa? Masa iddah, masa penantian seorang perempuan untuk boleh menikah lagi. Dan ini tertera jelas dalam Al-Quran, tapi cara ngitungnya masih banyak yang tidak paham, tidak ngerti. Maka bagian yang pertama, ini perlu sampean tulis, yaitu adalah masa iddahnya perempuan yang haid, yang sudah keluar haid. Siapa perempuan yang sudah keluar haid? Ya rata-rata perempuan keluar haid, diceraikan istrinya, diceraikan suaminya, dia sudah keluar haid. Maka hitungannya dia adalah fasalah satu kuru. Dalam Al-Quran dihitung 3 kali suci baru boleh untuk menikah lagi. Saya tulis ya, ini biar jelas. Kalau enggak kayak gini nanti enggak jelas. Jadi kalau dihitung, maka perempuan yang diceraikan dia sudah haid itu hitungannya adalah 3 kali suci. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i pakainya kuruk diartikan suci, tapi kalau madhab Hanafi diartikan haid. Kita ikut madhab kita, madhab Syafi'i. Berarti kalau kita 3 kali suci hitungannya seperti ini. Tuhrun, suci, haid, terus turun lagi, terus haid lagi, turun lagi, terus haid lagi. Kalau ada orang diceraikan oleh suami dalam keadaan suci, maka hitungannya 3 kali suci. Hitung sucinya, diceraikan dalam keadaan suci. Ada perempuan diceraikan dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Walaupun sucinya masih tinggal 1 hari. Jangankan 1 hari, tinggal 3 jam tetap dihitung. Ada laki-laki ngomong, kamu tak cerai dalam keadaan suci. Setelah dicerai dalam keadaan suci, 3 jam haid. Maka sucinya dihitung 1. Kan 3 kali suci kan? 1 haid, 2 haid, 3. Sudah berapa kali suci ini? 3. Maka ketika kondisi haid, ini dia sudah boleh nikah lagi. Jadi boleh nikah laginya waktu haid, waktu menstruasi. Ini bangun. Waktu menstruasi dia boleh, urusan dia loh, kok haid kok boleh nikah? Ya boleh, orang haid boleh nikah, tapi urusan tidak bisa dihubungi itu urusan lain. Tapi urusan dia boleh nikah menunggu 3 kali suci itu dia waktu haid. Jadi kalau dia diceraikan waktu suci dihitung, diceraikan waktu suci 1, 2, kok di sini 2, terus 3. Lain kalau diceraikan waktu haid. Coba kita hitung. Dari sini ya. Haid. Terus tuhru. Terus haid lagi, tuhru. Haid lagi, tuhru. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, ya kan? Terus haid. Kalau dihitung dari sini, haid, suci,
head, suci, head, suci, head. Diceraikan waktu head. Hitungannya tetap dihitung dari suci. 1, 2, 3. Saya tanya sama kamu, lama mana menunggu dia? Menunggu boleh nikahnya yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua nunggu lama dia nikah? Boleh nikahnya lagi. Yang kedua waktunya otomatis lebih lama karena dia diceraikan waktu head. Waktu head belum dihitung kan? Belum dihitung melakukan masa iddah. Masa iddah kan sih nunggu headnya selesai baru suci. Tapi kalau tadi itu suci diceraikan langsung dihitung masa iddah. Berarti kan lebih lama ini. Maka kata para ulama, orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid hukumnya haram. Termasuk cerai yang bid'ah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, kalau ada laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, rujuk dulu. Jangan. Nunggu suci kalau memang dia betul-betul niat menceraikan, ceraikan dalam keadaan suci. Alasannya kenapa? Karena kalau diceraikan waktu haid akan menambah waktu dia, memperlama waktu dia untuk menyelesaikan masa iddah. Ini kan kalau ini kan langsung suci, langsung dihitung haid, suci, haid, suci, selesai haidnya. Kalau diceraikan waktu haid, waktu menstruasi, maka haid dihitung enggak? Enggak, baru dihitung suci 1, 2, 3, sik nunggu haid lagi. Maka menceraikan perempuan dalam keadaan haid hukumnya haram dan dikatakan perceraian yang bid'ah. Paham enggak? Ayo, paham enggak ini? Yang besar-besar paham enggak? Jawaban, jok menengai. Paham enggak? Tuh. Atau yang bid'ah yang ada 2. Diceraikan waktu haid atau diceraikan waktu suci tapi sudah dihubungi. Contoh, mareka perang, suami istri, dang deng, si suami selesai jarak 2 hari, gak seneng sama istrinya dicerai. Loh, sudah dihubungi dicerai. Habis manis sepah dibuntel. Dan kurang ajar ini namanya. Ini Apin ini. Lihat sini. Ini hukumnya juga haram. Kenapa kok haram? Khawatir hubungan tadi itu menjadikan dia hamil. Kalau dia hamil, otomatis iddahnya tidak pakai hitungan seperti ini, tapi iddahnya pakai sampai berarti lebih lama lagi, maka hukumnya adalah haram dan itu menjadikan anak yang di dalam kandungan itu akhirnya kurang tumbuh normal karena ibunya susah. Maka tadi itu dikatakan para ulama, 2 yang gak boleh menceraikan perempuan, 1 perempuan yang lagi haid, nomor 2 perempuan yang sudah suci tapi diceraikan dalam keadaan sudah pernah dijima atau dihubungi karena khawatir jimaknya jadi anak. Nah ini yang harus dihati-hati. Ini masih banyak ini yang salah ngitung karena kemarin ada orang yang ngitung gini, head suci, head suci, head suci. Lah sucinya sudah boleh nikah. Karena dalam pemikiran dia orang nikah itu dalam keadaan suci, padahal yang benar bukan. Suci, head, suci, head, suci, head yang baru boleh nikah. Urusan ternyata waktu apa? Waktu nikah nggak boleh berhubungan suami istri bukan masalah nikahnya nggak sah, tapi karena memang dalam kondisi head. Catatannya, nih lihat sini semua. Catatannya walaupun dalam kondisi head diceraikan ataupun dalam kondisi suci dijima diceraikan, tetap cerainya sah tapi hukumnya haram. Sama dengan gini contohnya, kamu sholat pakai baju ghosopan,
pakai baju curian, sah sholatnya kamu, tapi kamu dosa karena pakai baju curian. Sama dengan ini, orang menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau diceraikan istrinya sudah dijima dulu, maka cerainya sah tapi hukumnya haram. Paham ya? Paham gak ini? Paham. Ini kalau perempuan yang dalam kondisi masih haid. Sekarang perempuan yang gak haid atau dalam bahasa kita namanya menopause. Apa? Menopause. Orang tahu loh ya, sering orang tahu berapa kali orang itu haidnya, sucinya, ininya, ngerti. Tapi kadang ngitungnya kayak gini gak ngerti. Dikira waktu suci dia boleh nikah, padahal waktu haid dia yang boleh nikah. Ini kalau nggak digambarkan kayak gini nggak ngerti ya. Kalau orang sudah tidak haid, ini perhatikan. Ada orang umur 50 tahun atau 55 tahun diceraikan. Berarti kondisinya dia sudah tidak haid. Wong umurnya 55 tahun sudah nggak haid. Atau masih kecil nikah, umur 9 tahun nikah, belum haid dia, umur 10 tahun diceraikan. Belum sampai keluar darah haid. Gimana cara ngitungnya? Karena dia tidak haid, maka cara ngitungnya adalah di situ ngitungnya fasalah satu ashhurin, hitungannya tiga bulan. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan berapa hari Kanak? Berapa? 90 hari. Ya, jadi kalau Aisyah itu dalam Al-Quran fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. Iddahnya dia 3 bulan. Hitungan 3 bulannya begini, hitungannya kamu pakai hari saja. Jangan pakai bulan. Iya kalau cerainya di awal bulan, enak. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, enak. Tapi kalau kamu cerainya pakai hitungan hari, berarti berapa hari 3 bulan? Berapa Mas? 30 kali 3 berapa? 90. Maka hitungan kamu, contoh, ini lihat semuanya ini, lihat ini siapa ini? Lihat ini, ada orang laki-laki bulan pertama diceraikan tanggal 15. Tanggal berapa? Bulan kedua genap 30 kan? 30 kan? Bulan kedua, karena dia diceraikan tanggal 15. 30 oke, selesai. 30 oke, selesai. Bulan ke sini mestinya sudah selesai masa iddahnya. Betul enggak? Karena hitungannya berapa bulan? 3 bulan. Tapi karena di sini hanya 15, maka kata para ulama wa yakmalul munkasir, yang pecah atau yang kurang ini disempurnakan di bulan yang keempat. Kalau di sini 15 kurangnya, berarti di sini ditambah 15 lagi. Berarti maka dia boleh nikahnya adalah ketika tanggal 16-nya boleh menikah. Bukan di tanggal 1. Kenapa? Karena di bulan pertama waktu dia diceraikan itu sudah tanggal 15. Berarti kurang berapa hari? 15 hari. Menggenapi 15 hari maka ditaruh di sini. Di bulan yang keberapa ini? 4. Bulan pertama kurang, bulan kedua genap, bulan ketiga genap. Mestinya selesai wong 3 bulan, tapi karena bulan yang pertama masih kurang umurnya, maka ditambahi di bulan yang keempat sesuai dengan kekurangannya tadi di sini. Ya kan? Ini masih banyak yang nggak ngerti toh, apalagi yang perempuan yang haid itu cara ngitungnya tambah lebih sulit lagi. Kadang ngerti berapa suci, salah satu kuro 3 kali suci, tapi terkadang nggak ngerti ngitungnya salah satu kuro. Baik, bisa dipahami? Paham? Paham nggak? Yes. Saya lanjut kalau paham. Kemudian yang selanjutnya adalah ditinggal wafat. Nomor berapa ini berarti? Nomor 3, yaitu perempuan yang ditinggal wafat, ditinggal meninggal oleh suaminya.
Lain lagi, kalau ditinggal mati oleh suaminya sudah tidak melihat haid atau tidak haid, tapi kalau ditinggal wafat oleh suaminya maka dalam Al-Qur'an yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maka dia menunggu dirinya untuk boleh menikah lagi, yaitu nunggu 4 bulan 10 hari. Berapa? Tulisan. Kalau ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Hitung aja sudah. 4 bulan 10 hari. Kalau ini nggak perlu hitung-hitungan karena sudah jelas pakainya hari, nggak ruwet. Kalau yang tadi kan ruwet karena pakainya head. Kalau yang ini hitung-hitungannya cuma 140 hari selesai. 140 hari dia sudah boleh nikah lagi. Yang keempat, yang terakhir, wa ingkanat hamilan. Kalau perempuan itu hamil, diceraikan suaminya atau ditinggal suaminya mati dalam keadaan hamil, maka dalam kitab ini dikatakan wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Dalam madzhabul arba'ah sawa'un kanat az-zaujah mutallaqatan au mutawaffa anha zaujuha. Kalau perempuan yang hamil maka ajalnya atau masa habis iddahnya itu dia sampai melahirkan. Ini yang terakhir, yang hamil ini, ingat-ingat, yang hamil ini penutup dari semuanya. Gak mandang dia dicerai, gak mandang dia head, gak mandang dia gak head, gak mandang dia suaminya meninggal atau tidak meninggal, maka kalau hamil berarti sampai melahirkan. Contoh nih, ada suami meninggal, mestinya berapa? Mestinya berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Tapi suaminya meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, maka hitungannya bukan ikut 4 bulan 10 hari, tapi hitungannya ayyadhna hamlahunna, yaitu ikut melahirkan. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih sebentar. Ya enggak? Sekarang kalau suaminya meninggal, dia masih hamil dapat 1 bulan, berarti dia masih menunggu 8 bulan setelahnya. Betul? Ya enggak? Tapi kalau dia meninggal suaminya sudah kandungan, sudah dapat berapa bulan seomane? 8 bulan, berarti dia masa iddahnya hanya tunggal nunggu 1 bulan setelahnya. Atau 2 bulan kalau dihitung dari 8-nya tadi. 2 bulan atau 1 bulan setelahnya dia sudah boleh menikah lagi karena anaknya sudah lahir. Jadi yang merusak tatanan di atas itu adalah perempuan yang hamil. Paham ya? Paham ini? Tulisan, cuman nggak ditulis, nanti kamu lupa kalau nggak ditulis. Walaupun yang besar, walaupun seperti Ustadz Edi, gak kira ngerti kalau nggak ditulis. Lali, mulai ditulisan di, jok ngantuk. Yes. Kemudian khusus, nah ini catatannya, khusus untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya itu ada tambahan yaitu ihdad. Apa ihdad? Ihdad itu wajib berkabung. Berkabung itu bersedih. Seperti contoh, dulu ketika Bu Nyai ditinggal oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Masyhudi, wajib ihdad. Yang baru-baru ini Mbak Fitri, ibunya wajib ihdad. Ihdad itu ada 3 kewajibannya. Ini kalau di gunung-gunung, di desa-desa nggak usum, tapi harus kita sampaikan. Ihdad itu apa? Berkabung yang wajib. Nomor 1, mulazamatul bait, wajib neng diam di rumah, ndak keluar. Boleh keluar hanya ke tetangga sebelahnya, itu pun ndak boleh nginep di situ, harus pulang. Suaminya mati nih, ya, nggak boleh keluar. Ke Kraksan nggak boleh, ke Probolinggo nggak boleh, jalan-jalan nggak boleh. Suami saya mati menghilangkan sumpek,
gak boleh keluar. Wajib mulazamatul bait, wajib berdiam di rumah. Makanya saya masih ingat ketika Bu Nyai, kecuali ada hajat ya, kecuali ada hal-hal yang mendesak yang dia boleh untuk keluar. Contoh, rumahnya kebakaran, nggak boleh keluar rumah, ya tolos, ya, nyusul, ya, boleh. Rumahnya mau ambruk boleh. Hajat atau darurat. Contoh sakit boleh keluar untuk periksa ke dokter yang mestinya nggak boleh keluar. Ini kasus kemarin waktu itu Bu Nyai sepuh ketika almarhum meninggal dapat sekian bulan sakit keras. Terus saudara-saudara saya telepon saya, Mas, ya opo iki Mas? Ini Umi ini sakit keras. Ya bawa ke dokter. Loh masa idah kata saudara-saudara saya. Enggak apa-apa masa idah, keluar ke dokter karena ada hajat, karena sudah sakit parah. Enggak mau Umi, saya datangi ke rumah beliau. Mi, enggak apa-apa, yuk saya antarkan ke dokter. Jawabannya Bu Nyai satu, enggak mau saya Cong, enggak mau. Saya khawatir Abah enggak ridho kalau saya keluar. Hebat kalau orang punya ilmu ya. Kalau yang enggak punya ilmu, waduh, suaminya mati malah denden nyeluk oreng. Cak, mampir cak. Lah, enggak mau. Ayo Mi, enggak apa-apa Mi. Saya bawa ke dokter. Enggak mau. Saya khawatir Abah enggak ridho dan Abah godop, dan khawatir saya takut Abah disiksa kalau saya keluar. Wah hebat ini. Akhirnya saya ngalah, akhirnya Umi tak datangkan dokter. Enggak boleh, enggak mau. Katanya enggak boleh ketemu laki-laki, enggak usah. Bingung tambahan saya, sakit parah. Akhirnya saya ke dokter, saya tanya sakitnya beliau apa, saya mintakan obat. Saya kasih, loh kamu dapat mana? Saya mintakan obat diminum, akhirnya diminum sembuh. Yo anak kudu ngono iku, bingung kalau nggak kayak gitu. Kamu ke dokter, dibawa dokternya nggak mau. Akhirnya dicarikan obat. Untungnya dokter itu kan biasanya kalau nggak diperiksa kan nggak mau. Saya kasih penjelasan, ini nggak bisa diperiksa dokter karena orangnya gini. Dokter kan nggak ngerti masalah iddah. Mana ada hukum seperti itu katanya. Tapok lah gini saya. Nggak ngerti awak Pak dokter. Akhirnya tak kasih tahu, tak. Akhirnya dikasih obat. Nggih pun Gus, enggak apa-apa. Kasih obat, kasihkan. Sembuh. Kasusnya seperti ibunya Mbak Fitri ini juga luar biasa. Ibunya Mbak Fitri itu ketika di sana Ning ini meninggal. Terus tanya sama Ning boleh enggak? Fitri kan wisuda kan kemarin? Wisuda sanat. Boleh enggak saya ke pondok Ning? Karena bapaknya enggak ada, biar saya yang ke pondok. Terus tanya sama saya Ning, gimana? Enggak boleh. Enggak usah, ini bukan darurat. Biar sudah wisuda, biar diwakilkan yang lain. Kita doakan ibunya Fitri tambah barokah, bapaknya tambah barokah. Saya ngomong kayak gitu karena bapaknya meninggal. Loh, ya apa nanti Bi? Enggak masalah. Enggak usah datang, enggak apa-apa. Lebih baik enggak usah datang, saya khawatir melanggar syariat. Akhirnya ibunya enggak datang. Terus tanya ke saya, loh, kalau saya enggak keluar sama sekali, terus siapa yang ngasih makan saya? Ini banyak kejadian. Kalau saya enggak keluar, gimana kerjaan saya? Seperti saudaranya Umi saya. Umi saya itu punya saudara PNS, suaminya mati. Is dead forever. Lah kan bener dong. Meninggal. Akhirnya toh, kalau saya enggak masuk dipecat saya daripada PNS. Masa izin sampai 4 bulan 10 hari, berarti 130 hari. Oh, gak mungkin dapat izin. Harus ngajar ini. Sementara anak-anaknya masih banyak, kalau dia nggak masuk dipecat. Maka saya kasih tahu, dalam hal itu urusan darurat. Silahkan kerja Bu secukupnya. Kalau jenengan ke sawah, silahkan ke sawah. Selesai ke sawah pulang. Dalam rangka jenengan cari nafkah, nggak apa-apa. Boleh, karena sudah dalam kondisi darurat. Seperti PNS tadi, silakan jenengan ngajar. Ini tanya ke saya sampean, bule saya. Tanya,
bulik dari Bu Nyai, tanya, ngajar silakan. Ngajarnya dekat. Setelah ngajar, Lek, jenengan jangan di situ tapi langsung pulang. Ndak usah mampir-mampir. Mampir-mampirnya itu yang menyebabkan bukan darurat. Jadi kadang hukum syariat itu juga harus kita ngasih solusi ya. Ndak boleh keluar, ndak boleh apa. Pasti abri ngakan res apa? Kamu yang nanggung. Gitu loh ya. Yes. Nomor 2, iddat bagi perempuan kalau ditinggal suaminya, sampaikan ini ke masyarakat dan ini enggak berlaku. Nomor 2, imtina minaz zina, dilarang pakai perhiasan. Pakai make up dilarang. Pakai emas-emasan dilarang, pakai baju yang bagus dilarang, pakai celak dilarang. Nanti pasti suaminya mati dapat 30 hari langsung macak cowok antik keluar nyeluk orang. Gimana? Janda lebih menggoda. Apa gak rusak lagi? Ya enggak? Ancur ini, nggak boleh. Sampaikan ini penting ini dan jarang ini disampaikan di masyarakat ini. Nomor 3, imtina utib. Apa imtina utib? Imtina minutib, yaitu larangan pakai parfum-parfuman. Nggak boleh. Ya kalau pakai suami, kalau punya suami malah dianjurkan pakai parfum biar suaminya seneng. Tapi kalau suaminya mati, ojo pakai parfum sampai berapa hari? 130 hari, 4 bulan 10 hari. Ojo sampai ini. Karena dia khawatirkan kalau dia tidak ihdat, maka khawatir hal itu akan menyebabkan suaminya enggak ridho dan hal itu akan menyebabkan suaminya bisa jadi mendapatkan siksa yang lebih daripada yang harus dia terima. Kan pernah atau dulu ada ceritakan sama kamu, ada laki-laki suaminya enggak di situ, suaminya loh ini enggak di situ, kemudian bapaknya meninggal, dia enggak datang ke pemakaman bapaknya karena suaminya belum datang. Gara-gara dia enggak keluar rumah, mimpi bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara si anak menjaga dirinya tidak keluar. Ini bapaknya yang meninggal. Bayangkan kalau suaminya yang meninggal, apa enggak suaminya mendapatkan ampunan lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajari orang-orang, ajari masyarakat bagaimana tentang seorang yang iddah, hitungannya, dan ihdat, berkabungnya ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Tulis yang baik, sampaikan ke masyarakat agar ini ilmu lebih manfaat lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.